Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Dimanapun berada jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk pada stasiun yang ke 19. Kita lanjutkan. Kata Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abul Abbas Al-Baghdadi, dari Muhammad bin Abdullah Al-Firghani, dari Abu Ja'far Al-Haddad, makastu bid'a asyarata sanah, aku menetap selama beberapa belas tahun, a'taqidut tawakkul, beberapa belas tahun lamanya aku meyakini bahwa aku termasuk orang yang bertawakal. Wa ana amalu fis suq, aku kerja di pasar. Wa akhudhu kulla yawmin ujrati, setiap hari aku mengambil upah dari kerjaku itu. Wala antafi'u minha bi syurmati ma'in, tapi aku tidak pernah memakainya untuk minum air putih. Hasil dari kerja di pasar itu tak pernah aku pakai untuk minum air putih. Wala bidakhlati hammam, juga tidak pernah aku pakai untuk masuk ke bayar mandi uap, ke tempat mandi. Walakin kuntu aji'u bi ujrati ilal fuqara, tapi aku pakai upahku ini untuk bersedekah kepada fakir miskin fi Shonzai, nama lama kota Baghdad, di kota Baghdad. Wa akunu mustamirran ala hali, dan aku terus menerus seperti keadaan kondisi ini. Itulah makna orang bertawakal. Dia tetap bekerja, berusaha, tapi bukan dunia oriented, tujuannya adalah akhirat. Jadi kalau ada orang kerja, itu bukan berarti dia tidak bertawakal. Kalau ada orang punya ruko, bisnis, punya kebun, bukan berarti dia tidak bertawakal. Tapi bedanya dengan orang tidak beriman apa? Orientasi targetnya adalah akhirat. Aku mendengar guruku berkata, aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Syadzan berkata, aku mendengar Al-Khawas berkata dari Husain saudara Sinan, dia berkata, hajjajtu arba'asyarata hajjah, aku haji 14 kali. Hafian, berjalan dengan tidak pakai alas kaki, alat tawakkul, karena aku bertawakal kepada Allah. Suatu ketika fakana yadkhulu fi rijli syaukatun, suatu ketika kakiku tertusuk duri. Fa'adhkuru anni qad i'taqadtu ala nafsi tawakkul. Ketika kakiku tertusuk duri, aku ingat bahwa aku sedang bertawakal. Fa'ahukkuha fil ard, lalu kakiku yang tertusuk duri itu aku gosok-gosokkan saja ke tanah. Wa amshi, dan aku terus berjalan. Aku tidak menghiraukannya karena aku bertawakal kepada Allah. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad bin Abdullah Al-Wa'iz, sami'tu khairan linusaj, aku mendengar berita baik pada orang yang membuat tenunan kain. Aku mendengar Imam Nasaj, Nasaj dari kata nasaja, orang yang menenun kain. Aku mendengar Abu Hamzah berkata, kata Imam Abu Hamzah, inilah astahyi minallah, aku malu kepada Allah, an adkhulal badiyata, aku masuk kepada suatu kampung, wa ana syab'an, aku malu kepada Allah kalau aku masuk kepada suatu kampung aku dalam keadaan kenyang. Wa qad i'taqadtu tawakkul, padahal aku sudah bertekad mau tawakal. Li alla yakuna sa'yi 'ala syaba' zadan atazawwadu bih, agar jangan sampai usahaku untuk kenyang itu juga dianggap sebagai mencari bekal, karena aku sudah bertawakal. Maka jangan sampai perutku terlalu kenyang merusak tawakalku. Cukup hanya untuk menegakkan tulang belakang. Imam Hamdun pernah ditanya tentang tawakal. Apa itu tawakal Imam Hamdun? Beliau menjawab, tilka darajatun lam ablugha ba'du, itulah level yang aku belum sampai. Sabar sudah sampai, taubat sudah, tapi tawakal belum. Wa kaifa yatakallam fi tawakkul man lam yasihhu lahu halul iman, bagaimana orang bisa bicara tawakal padahal iman belum lagi sampai dia ke level iman yang sempurna. Waqila, ada riwayat menyebut, al-mutawakkil katifli, orang yang bertawakal itu seperti bayi, baby. La ya'rifu syai'an ya'wi ilaihi illa sadi ummi,
Dia tidak tahu mau berlindung kemana, mau makan kemana, mau minum kemana. Satu-satunya yang dia tahu hanya susu ibunya. Kadzalikal mutawakkil. Begitulah orang yang bertawakal, la yahtadi illa ila rabbih. Dia tidak tahu yang lain, yang dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia bersandar kepada yang lain, rusak tawakal. Wa an ba'dihim, dari ulama, sebagian ulama berkata, kuntu fil badiyati, aku berada di sebuah perkampungan badui, fataqaddamatil qafilatu, lalu kemudian datanglah kafilah. Orang yang naik unta ramai-ramai datang, kafilah namanya. Fara'aitu qudami wahidan, lalu kulihat ada seorang di depanku. Fatasara'tu hatta adraktuhu, lalu aku bersegera mengejarnya. Ada satu orang di depanku, kejar dia. Fa idza hiya imra'atun biyadiha ukaz. Setelah aku dekati, ternyata dia seorang perempuan dan dia memegang tongkat. Tamshi alat tu'adah, dia berjalan pelan. Fazanantu annaha a'yat, kusangka dia dalam keadaan sakit. Fa'adakhaltu yadi fi jaybi, lalu kemudian aku masukkan tanganku ke kantong. Fa'akhrajtu 20 dirhaman, lalu aku keluarkan 20 dirham. Faqultu, lalu aku katakan, khudhiha, wahai perempuan yang sakit, ambillah uangku ini. Wamkuthi hatta talhaqakil qafilatu fataktari biha. Ini ada uang beberapa dirham, pakailah sampai nanti datang kafilah, lalu kau bisa sewa kafilah, naik kafilah, karena kau sakit naik pakai tongkat. Tsuma'tini laila hatta usliha, malam ini kau bisa datang lagi kepadaku, hatta usliha amraki, aku akan tolong kamu. Faqalat, perempuan itu berkata, tidak dengan tangan, tidak dengan lidahnya, tapi dengan tangannya, biyadiha hakadha fil hawa, dia angkat tangannya ke atas. Fa'idha fi kaffiha danarir, tiba-tiba saja di tangannya sudah ada beberapa dinar. Faqalat, perempuan itu berkata, anta akhadta ad-darahima minal jaybi wa ana akhadtu dananira minal ghaibi. Kau mengambil beberapa uang perak dari kantongmu, sedangkan aku mampu mengambil beberapa uang emas dari angin, dari tanganku, dari yang tidak ada. Apa maknanya? Kalau hanya uang perak, aku pun bisa. Aku tidak mau karena aku sedang bertawakal. Rupanya dia pun juga wali Allah, tapi dia tidak mau karena dia sedang bertawakal. Wara'a Abu Sulaiman Ad-Darani rajulan bi Makkah. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani melihat seorang laki-laki di kota Makkah. La yatanawalu syai'an illa syurbatan min ma' Zamzam. Dia tidak ada makan lain, hanya minum air Zamzam saja. Famadha alaihi ayyam, berhari-hari hanya minum air Zamzam. Faqala lahu Sulaiman yauman, Abu Sulaiman Ad-Dari berkata, ara'aita law gharat Zamzam, kau tiap hari minum air Zamzam, ya. Bagaimana kalau air Zamzam tiba-tiba lenyap? Esh kunta tashrab, lalu kau minum apa? Faqama, laki-laki itu berdiri, wa qabbala ra'sahu, diciumnya kepala, mencium kepala ulama, salah satu bentuk penghormatan. Wa qala jazakallah khairan, terima kasih banyak, semoga Allah membalasmu. Haitsu arsyadtani, kau sudah menunjukkan aku jalan yang benar. Fa inni kuntu a'budu zamzama mundu ayyam, beberapa hari ini aku sudah menggantungkan diriku kepada air Zamzam. Wa madha, setelah itu dia pun berlalu. Tidak makan, tidak minum, hanya puasa dan berbuka minum air Zamzam, pun ternyata sudah termasuk menggantungkan diri kepada air Zamzam. Imam Ibrahim Al-Khawas berkata, ra'aitu fi tariqi Syami syabban hadasan. Dalam perjalanan menuju negeri Syam, aku melihat seorang anak muda, husnal mura'at, penampilannya bagus, bersih. Faqala li, dia berkata kepadaku, hallaka fi suhbah, apakah boleh kita jalan bareng bersama? Faqultu inni aju, lalu aku jawab, aku lapar. Faqala, kata pemuda itu, in ji'ta ji'tu ma'ak, kalau kau lapar, aku juga akan lapar bersamamu. Fabaqaina arba'ata ayyam, 4 hari kami dalam perjalanan. Fafataha alaina bi syai', lalu kemudian dia membuka sesuatu. Faqultu halumma, lalu aku katakan, marilah kemari. Fafataha alaina bi syai', kami dapat rezeki. Lalu aku katakan kepada sahabatku ini, halumma, mari kemari, ayo kita makan. Faqala, dia menjawab, i'taqadtu anni la akhudhu biwasitatin, aku
sudah tekad bahwa aku tidak melakukan sesuatu karena aku sudah bertawakal. Faqultu, lalu aku katakan, ya gulam, hai anak muda, wahai anak muda, daqaqta, kamu memahami tawakal itu halus sekali. Faqala, anak muda itu menjawab, ya Ibrahim, wahai Ibrahim al-Khawas, la tatabahraj, la tatawahraj, jangan kau memuji aku, kau katakan aku tawakal sangat halus. Fa innan naqida basirun, karena sesungguhnya orang yang kritik itu dalam segala hal, maka pandangannya memang halus, teliti, detail. Malaka wat tawakkul, lalu bagaimana sikap engkau? Apakah kau termasuk orang yang bertawakal? Thumma qala, dia menjawab, aqallut tawakkul, seminim-minim tawakal adalah antarida alaika mawaridul faqat fala tasmu nafsaka illa ila man ilaihil kifayat. Ketika datang kepadamu hajat, butuh, perlu, maka jangan sampai dirimu merasa tinggi kecuali hanya untuk cukup saja. Kalau lebih daripada cukup, maka rusak tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila, menurut ulama, at-tawakkul, apa arti tawakal? Nafyu syukuki wa tafwidu ila malakil muluki. Ila malakil muluki. Hilangkan ragu dan serahkan semuanya kepada Allah, Raja segala raja. Kalau masih ada ragu, berarti bukan tawakal. Ada ulama yang berpendapat makna tawakal artinya dakhala jama'atun alal Junaid. Sekelompok jamaah datang menemui Imam Junaid rahimahullah. Faqalu, mereka bertanya, aina natlubur rizqa? Wahai Imam Junaid, kemana kami cari rezeki? Imam Junaid menjawab, in alimtum fi ayyi mawdi' huwa fatlubuhu minhu. Kalau kamu tahu rezekimu itu letaknya di mana, carilah dia ke tempat itu. Qalu, mereka menjawab, fanas'alullah dzalik, kami memohon kepada Allah, kami minta kepada Allah tentang itu. Faqala, Imam Junaid berkata, in alimtu annahu yansakum fadhakkiruhu. Kalau kamu tahu bahwa Allah itu melupakan kamu, ingatkanlah Allah tentang itu. Faqalu, mereka menjawab, nadkhulul baita fanatawakkal. Oh, kalau gitu kami masuk saja ke dalam rumah dan kami bertawakal, tak perlu kami cari rezeki. Kata Imam Junaid, at-tajribatu syakkun. Kalau kalian mau coba, berarti kalian ragu. Kalau ragu, berarti tidak beriman. Tawakal adalah ketika melepaskan segalanya sampai tak berharap sehelai benang pun, sampai tak berharap seujung rambut pun. Betul-betul tak lagi berharap kepada hamba, tak lagi berharap kepada diri, hanya berharap kepada Allah semata. Qalu, mereka berkata, famal hilatu, apakah hilah itu? Maka Imam Junaid menjawab, tarkul hilah. Hilah adalah meninggalkan hilah. Hilah artinya berkilah. Berkilah itu contohnya begini, kita sedang berada kita janji dengan teman, lalu kita lambat, teman kita nelpon, kamu sudah di mana? Lalu kita mengatakan, saya sudah di luar rumah nih. Padahal maksudnya mau ngasih tahu sedang di jalan. Saya sedang di jalan nih, padahal belum jalan, dia hanya berdiri aja di jalan. Itu hilah namanya, bahasa Indonesianya berkilah. Banyak orang sekarang berhilah, dia cari ini, cari ini. Kamu nggak tawakal ya? Ini kan hanya usaha aja. Berarti berkilah. Apakah berkilah itu? Tarkul hilah. Ketika engkau tidak lagi berkilah, maka kau lepas dari kilah. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Imam Ahmad Al-Hawari, ya Ahmad, inna turuqal akhirati katsiratun. Jalan menuju akhirat itu banyak. Bisa lewat sabar, bisa lewat ridha, bisa lewat qanaah, bisa lewat zuhud. Wa syaikhuka 'arifun bi katsirin minha. Gurumu tahu semua jalan-jalan itu. Illa hadza, kecuali jalan yang satu ini. Apa itu? Tawakal. Fa inni ma syamamtu minhu raihah. Aku jangankan bertawakal, mencium bau tawakal pun belum lagi, wahai Ahmad. Padahal dia orang yang bertawakal. Begitu rendah hatinya dia bahwa dia belum bertawakal. Ada ulama yang mendefinisikan tawakal adalah as-siqatu bima fi yadillah wal ya'su amma fi aydin nas. Keyakinan yang kuat tentang apa ada pada Allah
dan tidak terlalu berharap tentang apa yang ada pada manusia. Berjanji dengan kawan, berjanji dengan atasan, berjanji dengan sahabat, berjanji dengan tetangga, yakin dengan apa yang ada pada tangannya, maka bukan tawakal. Tawakal itu apa? Lebih yakin kepada Allah dan tidak ada harap kepada manusia. Kalau masih berharap kepada manusia, bukan tawakal. Waqila, ada lagi ulama mendefinisikan tawakal adalah firaghus sirri 'anit tafkir fil taqadi fi talabir rizqi. Hati kosong dari memikirkan tentang bagaimana usaha untuk mencari rezeki. Bukan berarti tidak ada usaha. Usaha kemarin malam kita sudah bahas, usaha itu sunnah. Tapi terlampau memikirkan sampai galau, sampai susah hati, sampai berpengaruh kepada kening, sampai berpengaruh kepada asam lambung, sampai berpengaruh stres. Bukan itu. Firaghus sirri, kosongkan hatimu, anit tafkir, terlampau memikirkan untuk mencari rezeki. Wasu'il al-Harits al-Muhasibi, Imam Haris al-Muhasibi pernah ditanya tentang tawakal. Apa kata beliau ketika ditanya, hal yalhaquhu tama'un, apakah mungkin orang bertawakal itu diselingi ada sifat tamak sedikit? Faqala yalhaquhu min tariq ittiba' khatarat. Ada lintasan-lintasan sedikit di dalam hati, memang sudah sifat bawaan manusia. Wala tadurruhu syai'an, tapi itu tidak merusak, tidak memudaratkan. Wa yaqwihi ala isqatit tam'i. Bagaimana cara menghilangkan tamak dari dalam hati? Al-ya'su mimma fi aidin nas. Putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan terlalu berharap pada apa yang ada di tangan manusia. Waqila, ada pula ulama yang mendefinisikan apa itu tawakal. Ja'an Nuri fil badiyah. Imam An-Nuri merasakan lapar di suatu kampung. Dia lewat di suatu kampung Badui. Mereka ini umumnya berjalan, berpetualang. Terasa lapar. Fahatifa bihi hatifun. Terdengar suara. Ayyuma ahabu ilaika. Mana yang lebih kau sukai wahai Imam Nuri? Sababun au kifayah. Kau mau sebabnya atau mau cukup? Kau mau sebab atau mau cukup? Kalau mau sebab, nanti ada saja dibukakan Allah hati orang untuk ngasih makan. Tapi kalau mau cukup, artinya merasa cukup, melanjutkan puasanya sehingga tidak perlu lagi berharap kepada manusia. Pilih mana? Tentu mereka akan memilih kifayah, cukup. Al-kifayatu laisa fawqaha nihayah. Kifayah, merasa cukup, tidak ada lagi di atas itu. Fa baqiya 17 yawman lam yakul. 17 hari lamanya dia tidak makan berat. Azan tetap buka puasa, makan yang ringan. Karena mereka tidak melaksanakan puasa wisol. Wisol dilarang oleh Nabi SAW. Puasa dahar boleh. Aisyah puasa dahar setelah Nabi SAW meninggal. Abdullah bin Umar bin Khattab juga melaksanakan puasa dahar, puasa sepanjang hari. Qala Abu Ali Ar-Ruzbari, Imam Abu Ali Ar-Ruzbari berkata, "Idza qala al-faqiru ba'da 5 ayyam." Kalau ada orang fakir setelah 15 hari dia berkata, "Ana ja'i," aku lapar. Fa alzimuhu suq, suruh dia pergi ke pasar, wa muruhu bil amal, suruh dia kerja, wal kasbi, suruh dia kerja dan mencari nafkah. Dia tidak layak untuk berada di jalan ini. Waqila, ada pula riwayat menyebutkan, nazara Abu Turab an-Nakhshabi ila sufiyin madda yadahu ila qashri bit-tikh liyakulahu. Imam Abu Turab an-Nakhshabi melihat ada seorang laki-laki mengulurkan tangannya ke kulit semangka. Diulurkannya tangannya ke kulit semangka, mau dimakannya kulit semangka itu setelah dia tak makan 3 hari. Faqala lahu, Imam Abu Turab an-Nakhshabi berkata, la yasluhu laka tasawuf. Engkau tidak layak untuk mengikuti jalan tasawuf. Tasawuf artinya diambil dari kata safa. Safa artinya orang yang mensucikan hati. Diambil dari Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan, membersihkan hati. Biasa juga disebut dengan tazkiyatun nafs, pensucian diri.
La yasluh laka tasawuf. Kau tak layak masuk dalam orang yang mensucikan hati. Ilzamis suqa. Pergilah kau ke pasar, cari kerja, beli makanan. Keras ibadah mereka ini. Detail, halus, ketat. Qala Abu Yaqub Al-Aqta' Al-Basri. Imam Abu Yaqub Al-Aqta' Al-Basri berkata, Ji'tu marratan bil haram asyarata ayyamin. Saya suatu ketika waktu sedang berada di Masjidil Haram, di tanah haram di Makkah, lapar 15 hari. Fawajadtu dha'fan. Sampai saya lemah sekali. Fahaddathatni nafsi. Terlintas dalam hati saya. Fakharajtu ila al-wadi, lalu saya pergi ke suatu lembah. La'alli ajidu syai'an yaskunu dha'fi. Boleh jadi di lembah itu saya akan dapat sesuatu yang bisa menenangkan hati saya, yang buat saya bisa kuat. Fara'aitu saljamah. Kemudian saya melihat di sana ada sejenis tanaman, saljamah namanya, matruhah. Fa'akhadtuha, lalu saya ambil tanaman itu. Fawajadtu fi qalbi minha wahsyah. Lalu dalam hati saya terasa risau. Wah, ini udah tak betul nih. Wa ka'anna qailan yaqulu li, seakan-akan ada suara berkata kepadaku, ji'ta asyarata ayyam. 10 hari bisa kau tahan lapar. Wa akhiruhu yakunu hawzaka saljamah mutaghayyirah. 10 hari bisa kau tahan lapar hanya berakhir dengan makan saljamah. Faramaitu biha, lalu saya lemparkan. Wa dakhaltul masjid, saya pun masuk ke Masjidil Haram. Faqa'adtu, saya duduk. Fa idza tiba-tiba ana bi rajulin a'jami. Tiba-tiba ada seorang asing. Jalasa baina yadayya, dia duduk di depan saya. Wa wada'a qamtarah, diletakkannya peti di depan saya, peti kayu. Wa qala hadhihi lak, ini peti kayu ini ambil untuk kau semua. Faqultu kaifa khassastani biha, bagaimana mungkin kok tiba-tiba saja kita ketemu kau langsung ngasih peti kayu ini untuk saya? Faqala, orang asing itu berkata, a'lam anna kunna fil bahri mundu asyrata ayyam. Saya dari laut beberapa hari ini. Laut dari mana? Laut di Jeddah. Jeddah dari Makkah dekat. Beberapa hari ini kami di tengah laut. Wa asyrafatis safinatu 'alal ghariq. Hampir saja sampan kami tenggelam. Fa nadhara kullu wahidin minna. Semua kami yang di perahu itu bernazar. In khallasanallahu ta'ala ay yatasaddaqa bi syai'in. Kalau selamat kami dari perahu ini tidak tenggelam, maka kami akan sedekah. Wa nadartu ana, dan aku bernazar, in khallasani Allah taala an atasaddaqa bihadhihi ala awwali man yaqa'u basari alaihi minal mujawirin. Ya Allah, aku bernazar kalau selamat aku dari perahu ini tidak tenggelam, aku akan bersedekah pada orang pertama yang kulihat ketika aku berada di dalam masjid. Wa anta awwalu man laqituhu, dan kau adalah orang pertama yang kulihat. Faqultu aftahuha, iftahha, bukalah kotak kayu itu, dibuka. Fatahaha, lalu dibukanya. Fa idza fiha ka', tiba-tiba ketika dibuka di dalamnya ka', bahasa Arab cake, bahasa kita cake, kue sumaid yang terbuat dari tepung daqiq al-jayyid, kualitas tinggi, tepung mahal, Misri, dari Mesir. Waktu itu Mesir produsen makanan-makanan enak. Waluz, dan kacang luz maksyur yang sudah ditumbuk halus. Wasukar, dan ada gula. Sukar, ka'ab, gula yang dipotong-potong segi 4. Gula-gula petak, gula batu. Faqabattu qabdatan, aku genggam satu genggam. Aku genggam satu genggam kek, aku genggam satu genggam kacang, aku genggam satu genggam gula itu, aku genggam satu genggam. Wa qultu ruddal baqi ila subyanik, ku ambil ini karena nazarmu, ku ambil sisanya bagikanlah kepada anak buahmu, bagikanlah kepada anak-anakmu, bagikanlah kepada anak-anakmu. Huwa hadiyatun minni lakum, sebagai hadiah dariku untuk kamu. Waqad qabaltuha, sudah ku terima hadiahmu. Kalau kita dikasih orang hadiah mau kita pulangkan, jangan pulangkan begitu, terima dulu. Setelah itu ambil sedikit, kalau dia makanan cicipi, habis itu baru kembalikan. Ini dariku untuk kamu. Jangan katakan saya tak terima hadiah, bukan gitu caranya. Tsumma qultu fi nafsi, setelah kejadian itu lalu saya berkata dalam hati, rizquka yasirun ilaika, rizquka yasirun ilaika min asyrati ayyam.
begitu mudahnya rezekimu wahai fulan. 10 hari kau tahan makanmu, wa anta tatlubuhu minal wadi. 10 hari kau tahan, tiba-tiba karena lemah keluar kau dari Masjidil Haram pergi ke lembah hanya untuk makan makanan yang tak berkualitas. Padahal kalau Allah berkehendak, begitulah cara Allah untuk mendatangkan makanan yang mewah, megah, mahal, begitu mudahnya. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman, aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar dari Abu Bakar Ar-Razi, kuntu inda Mamshad Ad-Dainawari, aku berada bersama Imam Mamshad Ad-Dainawari, fajara haitsu dain, faqala, kemudian terjadi transaksi hutang piutang. Faqala kana alayya dain, kata dia saya punya hutang. Fashtaghala qalbi, hati saya sibuk memikirkan hutang itu. Fara'aitu fin naumi ka'anna qailan yaqul, lalu saya lihat dalam mimpi saya seolah-olah ada satu orang berkata, ya bakhil, wahai orang yang pelit, akhadta alaina hadzal miqdar, kau sudah mengambil sekian-sekian, khudh alaikal akhdhu, ambillah kalau kau mau, wa alaina al-ata, fama hasabtu ba'da dzalika baqalan wala qasaban, ambillah kalau kau mau. Setelah itu kami tidak akan hitung. Kau mau ambil buah-buahan, sayur-sayuran, makanan, minuman, terserah, ambil. Artinya apa? Jangan pernah terlampau memikirkan dunia, karena kalau Allah mau kasih dunia lebih dari yang terlintas dalam hati dan pikiran kita. Wa yuhka an Bunnan al-Hammal, diriwayatkan dari Imam Bunnan al-Hammal, kuntu fi tariqi Makkah, aku berada di jalan Makkah Al-Mukarramah, aji'u min Misr, aku datang dari Mesir mau ke Makkah. Wa ma'izad, aku membawa makanan, kendaraan, minuman, pakaian. Faja'atni imra'ah, tiba-tiba datang seorang perempuan. Perempuan itu berkata, ya Bunnan, wahai Bunnan, anta hammal tahmilu ala zahraka zad, engkau tukang pikul barang-barang, engkau tukang pikul barang-barang di atas pundakmu. Wa tatawahhamu alla yarzuqak, dan engkau menyangka bahwa Allah tidak memberi kau rezeki, sehingga terlalu banyak sekali bekalmu mau pergi ke Makkah. Faramaitu bizadi, mendengar itu lalu saya lemparkan semua barang-barang yang bekal-bekal tadi, saya lemparkan karena malu mendengar teguran dia. Thumma ata alayya thalathun lam akul, kemudian 3 hari saya tidak makan. Fawajadtu khalkhalan fit tariq, lalu kemudian 3 hari setelah saya tidak makan, saya menemukan seseorang di jalan. Faqultu fi nafsi ahmiluhu hatta yaji sahibuhu, saya membawa orang ini sampai nanti sampai nanti datang pemiliknya. Farubbama yu'ti syai'an, boleh jadi nanti pemiliknya akan memberi saya hadiah. Fa'arudduhu alaih, kalau saya kembalikan kepada pemiliknya, nanti saya dikasih hadiah. Fa idza ana bitilkal mar'ah faqalat li, tiba-tiba saya ketemu dengan perempuan yang saya ketemu pertama tadi. Perempuan itu berkata, anta tajir, kau pedagang? Anta tajir hatta taqulu hatta yaji'a sahibuhu fa akhudha minhu syai'an, apakah engkau pedagang sehingga terlintas dalam hatimu, ku bawa barang ini, nanti kalau sudah sampai di Mekah aku akan serahkan kepada pemiliknya, mudah-mudahan dia ngasih hadiah. Berarti ada transaksi, berarti kau mau ngambil keuntungan. Thumma ramal ilayya syai'an min ad-darahim, lalu kemudian perempuan itu melemparkan beberapa dirham ke saya dan berkata, anfiqha, pakailah. Faqtafaitu biha ila qaribi Makkah, lalu kemudian cukuplah untuk sampai ke dekat kota Makkah Al-Mukarramah. Wa yuhka an Bunnan annahu ihtaja ila jariyatin takhdumuhu, diriwayatkan bahwa Bunnan perlu seorang pembantu yang bisa membantu dia. Fambasata ila ikhwanihi, lalu kemudian dia katakan ke teman-temannya, teman-teman, aku perlu duit ini, perlu pembantu.
Fajama'u lahu. Lalu sahabat-sahabatnya berkumpul ngasih uang. Wa qalu huwa dha, ni duit. Yaji'un nafar fatashtari ma yuwafiquka. Nanti kalau datang beberapa pembantu budak, fatashtari, belilah. Mana yang sesuai belilah. Falamma warada nafar. Ketika datang beberapa hamba sahaya, ijtama'a ra'yuhum ala wahidah. Kemudian dia lihat ada satu, wah ini yang cocok sesuai. Wa qalu innaha tasluhu lahu. Sahabat-sahabatnya pun mengatakan, ini pembantu ini sesuai nih, belilah. Faqalu li sahibiha bikam? Berapa harganya? Faqala, tuan itu berkata, innaha laysat lil bai'. Ini tidak untuk dijual. Fa'alahu alaih. Mereka memaksa. Juallah. Faqala, innaha libunnan al-hammal. Ini tidak untuk dijual. Terus, innaha libunnan al-hammal. Ini untuk si Bunnan. Ahdatha ilaihi imra'atun min Samarkand. Ada seorang perempuan dari Samarkand, Uzbekistan, berkirim budak ini untuk si Bunnan. Fahumilat ila Bunnan. Lalu perempuan budak ini pun dibawa untuk Bunnan. Wa dzakartu lahu al-qissah. Wa dzakarat lahu al-qissah. Dia pun menceritakan kisah itu. Artinya apa? Sesuatu yang kau inginkan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang terfikirkan. Sami'tu Muhammad bin Husain. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Muhammad bin Husain al-Makhzumi, dari Ahmad bin Muhammad bin Saleh, dari Muhammad bin Abdun, dari Hasan al-Khayyat, dia berkata, kuntu inda Bishri al-Hafi. Saya bersama Imam Bishri al-Hafi. Faja'a nafarun, datang beberapa orang, fasallamu alaih. Lalu mereka mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum wahai Tuan Bishri al-Hafi. Waalaikumsalam. Waqala Bishri al-Hafi menjawab, min aina antum? Dari mana kamu? Qalu, mereka menjawab, nahnu minas Syam. Kami dari negeri Syam. Ji'na linusallima alaika wa nuridul hajj. Kami datang untuk mengucapkan salam dan mau melaksanakan haji. Faqala, syakarallahu ta'ala lakum. Mudah-mudahan Allah membalas kalian. Faqalu, mereka bertanya, takhruju ma'ana? Wahai Tuan Bishri al-Hafi, apakah kau mau sama-sama dengan kami pergi ke Makkah? Faqala, Bishri al-Hafi menjawab, ya, saya mau bithalasi syara'id. Syaratnya ada 3. La tahmil ma'ana syai'an, jangan bawa barang-barang. Wala nas'al ahadan syai'an, jangan minta pada seorang pun. Wa in a'tana ahadun syai'an la naqbaluh, kalau ada yang mau ngasih jangan kita terima. Jangan bawa barang, jangan minta. Kalau ada orang ngasih jangan terima. Qalu amma alla nahmil fa na'am. Kalau hanya sekedar jangan bawa barang, oke, kami setuju. Wa amma alla nas'al fa na'am. Jangan minta-minta, oke, kami setuju. Wa amma alla naqbala in u'tina fa hadza la nastati'u. Adapun kalau dikasih orang enggak boleh diterima, ini yang kami enggak sanggup. Faqala, Imam Bishri al-Hafi berkata, kharajtu mutawakkilin. Kalian keluar dalam keadaan bertawakal ala zadil hajij. Kalian katanya bertawakal. Ya Hasan, wahai Hasan, al-fuqara'u thala. Katanya kalian bertawakal ala zadil hajij. Katanya kalian bertawakal membawa bekal untuk melaksanakan haji. Al-fuqara' thalathatu. Orang fakir itu terbagi 3. 1, fakir la yas'al. Orang fakir enggak mau minta. Wa in u'tiya la ya'khudh. Walaupun dikasih dia tak mau nerima. Fadzaka min jumlatir ruhaniyin. Fakir yang begini ini namanya fakir level ruhaniyin. Minta enggak mau, dikasih enggak ngambil. Yang kedua, fakir la yas'al. Fakir tapi tak mau minta. Wa in u'tiya qabil. Kalau dikasih mau nerima. Fadzaka mimma yudha'a lahu mawaid fi khadha'iril quds. Inilah orang-orang yang diberi balasan, diletakkan di atas meja makannya makanan-makanan yang suci, yang bersih. Yang ketiga, fakir yas'al. Fakir dia dan dia mau minta. Wa in u'tiya, kalau dia dikasih qabil dan dia mau nerima qadral kifayah,
tapi yang diterima itu secukupnya saja. Fakafaratuhu shadaqah. Untuk menebus itu dia bersedekah. Karena dia udah minta dan mau nerima, maka setelah itu dia mesti bersedekah. Wa qila lil Habib al-Ajmi. Dikatakan kepada Habib al-Ajmi, lima taraktat tijarah. Mengapa engkau tidak lagi berniaga? Kenapa tidak lagi berdagang? Habib al-Ajmi berkata, wajadtul kafil thiqatan. Aku mendapati bahwa yang menjamin aku lebih terpercaya. Aku berdagang belum tentu untung. Aku berniaga belum tentu dapat untung banyak, belum tentu laku. Tapi yang menjamin aku lebih kuyakini daripada itu. Siapa itu? Allah. Waqila, ada riwayat mengatakan, kana fi zamanil awal rajulun fi safar. Ada seorang laki-laki dalam perjalanan, wa ma'ahu qarsun. Dia membawa satu roti gandum bulat. Faqala, dia berkata, in akaltu mutu, kalau aku makan aku mati. Fawakkalallahu ta'ala bihi malakan, lalu dikirim Allah satu malaikat. In akalahu farzukhu, kalau dimakannya maka kasih dia rezeki lagi. Wa in lam ya'kulhu fala tu'tihi ghairahu, kalau tidak dimakannya jangan kasih yang lain. Falam yazal qarsu ma'ahu hatta mata. Dia tidak mau makan rotinya itu, maka roti itu dipegang sampai dia mati. Walam ya'kul, dia tidak mati. Wa baqiya indahul qarsu, dan tetap itu ada di tangannya. Artinya apa? Andai dia makan, diganti Allah dengan yang lain. Andai kau sedekahkan, diganti Allah dengan yang lain. Tidak kau makan, tidak kau sedekahkan, tetap juga dia ada. Sudah berapa kali kita tes dalam hidup kita, diganti Allah. Jatah kita 1 sampai mati. Kalau kita makan, diganti Allah 1 lagi. Kalau kita sedekahkan, diganti Allah 2. Tidak kita makan, tidak sedekahkan, tetap 1. Apa yang membuat tidak mau berbagi? Bakhil, takut tak ada gantinya, padahal diganti Allah. Qila, ada riwayat mengatakan, man waqa'a fi maidanit tafwid. Siapa yang sudah sampai pada maqam tafwid, yang paling bawah tawakal, di atas tawakal taslim, paling tinggi tafwid, berserah kepada Allah SWT. Yazifu ilaihil murad, yazifu ilaihil murad kama yaziful arus ila ahliha. Maka yang dia inginkan itu mengejar dia seperti pengantin baru mengejar istrinya. Kalau sudah kau bertawakal sebenar-benar tawakal kepada Allah, yang kau inginkan itu akan mengejar engkau seperti pengantin baru mengejar istrinya. Wal farqu baina at-tad'i' wat tafwid. Tapi bedakan antara tafwid dan tad'i'. Apa bedanya? Tafwid memang orang-orang yang betul sudah diterima Allah. Sedangkan tad'i' nampaknya macam itu, tapi sebetulnya bukan itu. Anna tad'i' fi haqqillah, fadzalika madhmum. Wat tafwid fi haqqika, wa huwa mahmud. Dalam masalah hak Allah mesti kau tunaikan. Salat, zakat, puasa, haji, infak, wakaf, sedekah, mesti bersemangat melakukannya. Karena itu hak Allah. Tapi kalau hakmu, kemauanmu, keinginanmu, tuntutan hawa nafsumu, jangan kau terlalu bersemangat, serahkan pada Allah. Jadi kalau ada orang, kenapa kau tidak sholat, kenapa kau tak puasa, kenapa tak bersedekah, kenapa tak, saya sudah tawakal. Itu namanya tad'i', sia-sia. Sedangkan yang dituntut itu adalah tafwid, berserah diri kepada Allah SWT. Qala Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak berkata, man akhadha falasan min haramin, siapa yang mengambil satu falas, mata uang paling kecil, satu fals, 1 sen, min haramin, dari yang haram, falaysa bimutawakkil, maka dia bukan orang bertawakal. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah As-Sufi dari Nasr bin Abi Nasr Al-Attar, dari Ali bin Muhammad Al-Misri, dari Abu Sa'id Al-Kharraz. Kata Abu Sa'id Al-Kharraz, aku masuk ke satu kampung
bi ghairi zad. Aku tidak bawa bekal, tak bawa makanan, tak bawa pakaian, tak bawa apa-apa. Fa asabat nifaqah. Lalu kemudian saya sangat perlu, sangat lapar. Fa ra'aitul marhalah. Lalu kemudian saya lihat batas kampung dari jauh. Saya lihat ada batas kampung dari jauh. Tak lama lagi akan ketemu kampung. Wasarartu, saya senang bukan main, bi anni wasaltu, sebentar lagi sampai ke kampung. Summa fakkartu fi nafsi. Lalu kemudian terlintas dalam hati saya, anni sakantu wattakkaltu ala ghairi. Aku merasa tenang dan aku bertawakal bukan kepada selain Allah. Aku tenang karena sudah nengok ada kampung. Hatiku tenang bukan karena Allah, tapi karena ngelihat ada kampung. Fa'alaitu an la adkhul marhalah illa an ahmila 'alaiha. Maka saya berusaha untuk tidak masuk ke batas kampung itu kecuali membawa sesuatu supaya berubah hati saya. Fa hafartu nafsi fi ramli hufrah. Lalu saya gali sesuatu di tanah. Wa daraitu jasadi fiha ila sadri. Lalu kemudian saya masukkan badan saya ke dalam tanah itu sampai sedada. Fasami'u sautan. Lalu kemudian penduduk kampung mendengar suara di tengah malam. Alian, ada suara tinggi sekali. Ya ahlal marhalah, wahai penduduk kampung. Innallaha ta'ala waliyan, lillahi ta'ala waliyan. Sesungguhnya Allah Ta'ala punya wali. Habasa nafsahu fi hadzal ramli. Ada seorang wali Allah yang menahan dirinya di dalam pasir itu. Fa'alhiquhu, selamatkan dia. Faja'ani jama'atun, lalu orang kampung pun datanglah menyelamatkan saya. Fa akhrajuni, mereka keluarkan saya dari pasir itu. Wa hamiluni ilal qaryah, mereka bawa saya ke kampung mereka. Apa makna cerita ini? Bersandar kepada orang kampung belum tentu ditolong orang kampung. Tapi ketika dihilangkan itu, bersandar kepada Allah, datang orang kampung akan menolong. Siapa yang membuat hati orang kampung itu terbuka? Allah akan menunjukkan jalan. Serahkan diri pada Allah, jangan serahkan diri pada manusia. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Muhammad bin Husain Al-Makhzumi, dari Ibnul Maliki, dari Abu Hamzah Al-Khurasani. Kata Abu Hamzah Al-Khurasani, aku melaksanakan haji. Hajjajtu sanah minas sinin. Dulu beberapa tahun yang lalu. Ketika aku berjalan di suatu jalan, aku terjatuh dalam sumur. Fanaza'at li nafsi an astaghis. Lalu dalam diriku berkata, minta tolonglah. Tolong. Fakultu. Lalu aku berkata, tidak. Hawa nafsuku berkata, minta tolonglah. Tapi aku melawan, tidak. La astaghis, aku tak akan minta tolong. Famastamtu hadzal khatir hatta marra bi ra'sil bi'ri rajulan. Terus berlawan antara aku dan hawa nafsuku sampai akhirnya lewat dua orang di atas. Yang satu berkata, ta'ala hatta nasudda ra'sa hadzal bir. Ayo kita tutup sumur ini. Ayo kita tutup bibir sumur ini. Li'alla yaqa' fiha ahadun, supaya jangan sampai ada orang jatuh. Fa'atau, lalu kemudian mereka bawa orang ramai bisabbi wa bari. Lalu kemudian mereka tutuplah dengan bariyah tikar. Mereka tutup dari atas, tutup pintu sumur itu dengan tikar. Watamau. Lalu kemudian mereka tutup dengan pasir. Setelah tutup dengan tikar, lalu tutup dengan pasir. Fahamtu an asih, saya mau menjerit. Tapi kemudian saya udah mau menjerit. Tapi kemudian berlawan lagi dalam hati saya. Asihu ila man huwa aqrab minhuma? Apakah mungkin asihu ila man huwa aqrab minhuma? Minta tolonglah kepada yang lebih dekat daripada yang dua orang di atas itu. Siapa yang lebih dekat daripada yang dua di atas itu? Allah. Wasakantu. Lalu saya pun merasa tenang. Fa bainama ana ba'da sa'ah. Lalu saya tetap berada di dalam itu beberapa saat. Idh ana bi syai'in ja'ah. Tiba-tiba datang sesuatu. Wa kashafa an ra'sil bi'ri. Lalu kemudian dibukanya tutup pintu sumur itu. Wa adla rijlahu, dijulurkannya kakinya ke dalam. Wa ka'annahu yaqulu li, seakan-akan dia berkata ta'allaq bi. Kakinya dimasukkannya ke dalam, seakan-akan dia berkata, bergantunglah denganku, bergantunglah. Fi hamhamatin lahu kuntu a'rif dzalik, fa ta'allaqtu bihi.
Lalu kemudian saya pun bergantung di kakinya. Fa akhrajani, dia mengeluarkan saya dari dalam. Fa idza huwa sab'un, rupanya yang menjulurkan kaki ke dalam sumur tadi gelap, saya tak nampak. Rupanya sab'un, binatang buas. Famarra, setelah saya naik ke atas, dia pun pergi. Wa hatafa bi hatif, saya dengar ada suara. Ya Aba Ahmad, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, alaysa hadza ahsan? Bukankah begini lebih baik? Najainaka minat talaf bit talaf, kami selamatkan engkau dari kebinasaan dengan kebinasaan. Famasyaitu wa ana aqul, lalu kemudian saya pun berjalan sambil bersyair. Wahabaka an ubdi ilaika alladhi ukhfi, apakah perlu kutunjukkan sesuatu yang tersembunyi dalam diriku? Wasirri yubdi ma yaquluhu lahu tarfi, apa yang ada rahasia dalam qalbuku lalu kemudian ditampakkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang terucapkan di tepi bibirku. Nahani haya'i minka an aktumal hawa, rasa maluku mencegahku untuk menyembunyikan hawa nafsu. Wa aghnaitani bil fahmi minka anil kashfi, engkau cukupkan aku dengan mengerti dan engkau singkapkan segala kesulitanku. Wa talaftafta bi amri fa abdaitu syahidi, kau sudah bersikap lembut kepadaku atas segala perkaraku, lalu kau tunjukkan kepadaku nyatanya dirimu ila ghaibi, pada sesuatu yang tidak terlihat, yang gaib. Wal lutfu yudriku bil lutfi wal lutfu yudraku bil lutfi, kelembutan hanya akan didapati dengan kelembutan. Tara'aitali bil ghaibi, sudah kau tampakkan padaku yang gaib. Hatta ka'annama tubashshiruni fil ghaibi, seakan-akan kau berikan kabar gembira kepadaku tentang yang gaib. Annaka fil kaffi, bahwa engkau itu pasti akan kaf, memberikan pertolongan. Araka wabi man min haibati laka wihsyah, aku melihatmu, sedangkan diriku terhadapmu merasa jauh, merasa asing. Fatu nisuni bil lutfi, lalu kemudian kau buat aku merasa tenang dengan kelembutanmu. Minka, dari engkau. Wabil atfi, dengan kebaikan dan kelembutan. Wa tuhyi muhibban anta fil hubbi hathuhu, wa tuhyi muhibban, engkau berikan penghormatan pada orang yang cinta. Anta fil hubbi, kepada orang yang mencintaimu dengan cinta yang dalam. Hatfuhu wa dha ajabin kaunul hayati ma'al hatfi, padahal akhir hidupnya hampir saja berakhir. Hatfu, hampir saja mati. Wa dha ajabin, tapi keajaiban datang. Kaunul hayati ma'al hatfi, justru kehidupan itu datang saat hampir kematian tiba. Sudah tak ada harapan lagi. Sudah ditutup orang dengan pasir, dengan terpal, tikar, ditutup pula dengan pasir, habis. Dia mau melihat di mana pertolongan Allah itu datang. Rupanya bukan manusia yang datang menolong, karena kalau manusia yang masih menolong masih masuk akal. Lebih daripada itu, aku mendengar Muhammad bin Husain dari Mansur bin Abdullah, dari Abu Sa'dan At-Tahirti, dari Hudzaifah Al-Marashi. Kana qad khadima Ibrahim bin Adham, dia melayani Ibrahim bin Adham, berteman dengan Ibrahim bin Adham. Ma'ajaba ma ra'aita minhu, apa yang paling menakjubkan, paling ajib yang pernah kau lihat? Dia menjawab, baqaina fi tariqi Makkah ayyaman lam najid ta'am, ketika kami akan ke Makkah beberapa hari kami tak dapat makan. Tsumma dakhalna al-Kufah, kemudian kami masuk ke kota Kufah di Irak. Fa'awaina ila masjid kharabin, kami masuk ke dalam masjid, masjidnya hampir hancur, masjidnya hampir roboh. Fanazara ilayya Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham menoleh melihat ke saya dan berkata, ya Hudzaifah, arabika atharal ju', kulihat engkau kelaparan. Fakultu, lalu saya menjawab, ma ra'at syekh. Faqala alayya bidawat wa qirtas, saya ada
kasih saya tinta dengan kertas. Faji itu, lalu saya bawakan tinta dan kertas, lalu dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, antal maqsudu ilaihi bikulli hal. Hanya engkau sajalah yang dituju dalam kondisi apapun ya Allah. Wal musyaru ilaihi bikulli makna. Itulah yang terkandung dalam makna syair. Ana hamidun, aku orang yang memujimu. Ana syakirun, aku orang yang bersyukur padamu. Ana zakirun, aku orang yang berzikir mengingatmu. Ana ja'i'un, aku orang yang lapar. Ana na'i'un, aku orang yang haus. Ana 'ariyun, aku orang yang tak berpakaian. Hiya sittatun, itulah 6 sifatku. Wa ana dhamilu linisfiha, aku menjamin setengahnya. Fakun dhamila linisfiha, fakunid dhamina linisfiha, setengahnya untukku, maka jaminlah setengahnya lagi untukmu. Ya Rabbi, ya Allah. Madhi li ghairika lahabu narin, kalau ada pujianku untuk selain engkau, maka itu hanyalah gejolak api neraka. Khuttaha fa ajir abidaka, gejolak api neraka yang membuat aku akan terbakar di dalamnya. Fa ajru abidaka, fa ajir abidaka min dukhulin nar, selamatkanlah hambamu yang hina ini dari masuk neraka ya Allah. Wan naru indi kasu'ali, api neraka itu bagiku seperti permohonan. Fahal tara alla tukallifuni dukhulan nar, ya Allah, janganlah sampai engkau bebankan aku masuk ke dalam api neraka. Thumma dafa'a ilayya riq'ah, kemudian Ibrahim bin Adham setelah menulis itu memberikan kepada saya, nih, ukhruj, keluarlah engkau, la tu'alliq qalbaka bi ghairillah, jangan kau gantungkan dirimu kepada selain Allah. Wa dafa'ir riq'ah ila awwali man yalqaka, siapa yang pertama kali kau jumpa, berikan kertas ini. Fa kharajtu, lalu saya pun keluar. Fa awwalu man laqiyani, orang pertama yang saya jumpa, rajulun kana ala baghlah, seorang laki-laki di atas bighal. Yang paling besar kuda, yang paling kecil keledai. Antara kuda dan keledai namanya bighal. Pertama saya keluar, saya ketemu seorang laki-laki naik bighal. Fadafa'tuha ilaih, saya berikan kertas itu pada dia. Tuan, nih. Fa akhadhaha, diambilnya, dibacanya, wa waka, dia pun menangis. Wa qala, dan dia bertanya, ma fa'ala sahibu hadzal riq'ah, apa yang dilakukan yang orang yang nulis ini? Faqultu huwa fil masjid, dia sekarang sedang di masjid ana. Fadafa'a ilayya sarrah, lalu kemudian dia serahkan kepada saya kantong duit. Nih, kata dia, isinya situ mi'ati dinar, 600 keping uang dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, 2,5 juta kali 600. Summa laqitu rajulan akhar, kemudian saya ketemu lagi satu orang. Faqultu lahu, saya tanya ke dia, man sahibu hadzal baghlah, itu tadi ada orang ngasih saya kantong, siapa itu yang ngasih saya kantong tadi? Faqala li, orang itu menjawab, huwa nasrani, dia orang Kristen. Huwa nasrani, dia orang Nasrani. Faji'tu ila Ibrahim bin Adham, lalu kemudian saya pun datang kepada Ibrahim bin Adham. Wa akhbartuhu bil qissah, saya sebutkan kisah itu. Ibrahim bin Adham, tadi saya datang, saya ketemu orang pertama, saya kasihkan itu, dia baca, dia nangis, dia kasih 600 dinar. Setelah itu saya jumpa satu orang lagi, katanya dia orang Nasrani. Faqala, kata Ibrahim bin Adham, la tamussaha, la tamussaha, jangan kau sentuh. Fa innahu yaji'us sa'ah, fama kana ba'da sa'ah, la tamussaha, jangan kau sentuh. Makna jangan kau sentuh itu, jangan kau puji, jangan kau terpukau dengan pujian orang. Fa innahu yaji'us sa'ah, karena tak lama lagi nanti dia akan datang. Fama kana ba'da sa'ah, tak beberapa lama, betul, wafan Nasrani, orang Nasrani yang membeli satu kantong 600 dinar tadi datang. Wa kabba ala ra'si Ibrahim bin Adham, lalu dia sungkurkan kepalanya ke Ibrahim bin Adham. Wa aslama, dan dia masuk Islam. Saksikanlah wahai Ibrahim bin Adham, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kisah-kisah ini mau mengajarkan kepada kita, kalau kau bersandar kepada manusia, kau akan kecewa. Kalau kau bersandar kepada benda, kau akan sengsara. Tapi kalau kau bersandar kepada yang mengatur benda dan manusia, maka akan terjadi sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikiranmu. Itulah agaknya kesimpulan
dari kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama dan wali-wali Allah ini. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran. Insya Allah esok malam kita akan sampai pada stasiun yang ke-20, syukur. Besok kita akan bahas tentang syukur. Syukur ini ada 3 lembar, 1 kali pertemuan insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita jawab pertanyaan dari Reni Oktora. Assalamualaikum Ustadz, apakah pernyataan suami melalui tulisan agar istri mengajukan gugatan perceraian sudah dikatakan talak? Yang pertama, idza saqatal ad-dalilu idza ihtamala saqata bihil istidlal. Ad-dalilu idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan mebias mobino, maka dia tak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka tidak bisa tes spek sebagai dalil. Alat tes perempuan hamil itu tidak bisa menggugurkan 3 bulan iddah. Wal mutallaqatu, perempuan yang dicerai suaminya, ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, maka dia mesti menunggu 3 bulan. Untuk apa nunggu 3 bulan? Untuk mengetahui apakah rahimnya kosong atau berisi. Untuk apa ditunggu? Sekarang kan sudah ada alatnya, tinggal pakai langsung ketahuan. Tidak bisa, karena alat itu mengandung kemungkinan walaupun 0,1%. Berapa banyak yang katanya negatif, rupanya positif. Berapa banyak yang katanya positif, rupanya negatif. Begitu juga dengan surat tadi. Kalau kau wahai istri dapat SMS, tidak serta-merta SMS-nya dari mana. Bisa jadi HP-nya hilang, bisa jadi HP-nya jatuh, atau dimainkan kawannya, atau dipakai orang lain. Nah, oleh sebab itu maka mesti ada saksi. Kalau ada saksi yang amanah, yang memang meyakinkan bahwa itu memang tulisan dia, SMS dia, tulisan tangan dia, lafaznya terbagi 2. Satu lafaz sharih, satu lafaz kinayah. Lafaz sharih, aku jatuhkan padamu talak 1. Dapat dipastikan memang dia penulisnya, ada saksinya, jatuh. Tidak dapat dipastikan, entah tulisan dia entah tidak, entah SMS dia entah tidak. Lalu kemudian lafaznya pula lafaz kinayah. Kinayah itu, pulanglah kau ke kampungmu. Bisa jatuh, bisa tidak. Kalau ada niat baru jatuh, kalau tak ada niat tidak jatuh talak. 2. Fa'sahlan. Di antara doa mustajab adalah sujud terakhir ketika sholat. Apakah langsung berdoa atau diawali dengan sholawat dulu? Langsung doa. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacalah apa yang kau inginkan, jangan diucapkan di mulut, karena kita tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tidak lagi seperti berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalat. Enggak. Langsung ucapkan apa yang ingin kau inginkan. Tapi katanya doa kita tergantung kalau tidak dengan selawat. Nanti setelah duduk baru berselawat. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia masih sepaket dari awal takbiratul ihram sampai salam. Jadi ada selawatnya. Tidak ada doa tanpa selawat. Doa tanpa selawat tergantung antara langit dan bumi. 3. Bagaimana kalau kita nggak boleh puasa karena sakit dan tak pernah membayar fidyah sejak tahun 2013 sampai 2019? Bolehkah membayar secara berangsur untuk tahun-tahun yang lepas? 2013-2019 tidak puasa. Dua ribu 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sekarang umur bapak ibu berapa? Kalau umurnya sekarang 50 tahun, berarti masih bisa puasa. Maka tidak membayar fidyah, tapi qadha.
30 hari, 30 hari, 30 hari, qadha lah semua nih. Qadha. Puasa saja Senin Kamis selama setahun dengan niat qadha, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 bulan, tambah 2 hari 90. Setahun. 2 tahun 1 bulan lunas. Habis nanti Syawal ini, habis nanti Ramadan ini, mulakan wajibkan diri puasa Senin Kamis. Tidak berat puasa Senin Kamis itu. Sedang puasa Nabi Daud banyak orang sanggup. Qadha. Tapi kalau ibu bapak sekarang kena penyakit mah akut, memang dari 2013 memang tak bisa puasa, maka bayar fidyah. 1 harinya 1 porsi makan fakir miskin. Gitu. Saya ulang sekali lagi. Kalau dari 2013 sampai sekarang masih bisa puasa, bayar qadha. Dengan cara bayar tiap Senin Kamis dengan niat qadha. 2 tahun lunas insyaallah. Kalau dari 2013 sampai sekarang memang tak bisa puasa karena mah akut, karena ginjal sudah dibuang, karena sakit parah, maka dibayar fidyah. Selanjutnya, Pak Rusli, Ustadz boleh tidak seorang muslim mendoakan ziarah ke kubur mertua yang non muslim? Kalau dia masih hidup, doakan supaya dapat hidayah. Dalilnya mana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Nabi mendoakan hidayah untuk perang Badar, perang Uhud. Nabi mendoakan ketika menghadapi orang musyrik di Taif. Boleh. Kalau sudah meninggal dunia, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, kalau kau azab mereka sesungguhnya mereka hambamu ya Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Kalau kau azab mereka sesungguhnya mereka hambamu ya Allah. Kuserahkan pada engkau ya Allah, ini hambamu ya Allah. Itu saja doanya. Karena Nabi Ibrahim pernah mencoba untuk meminta ampun, tak bisa. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika Nabi Ibrahim sudah jelas melihat Azar itu musuh Allah, tabarra'a minhu. Dia pun tak lagi bisa. Walaupun pernah berjanji, tak bisa ditunaikan. Terakhir Pak Fahrul Razi. Ustadz, apakah sholat Jumat ada qobliyahnya? Buku 37 masalah populer tentang masalah qobliyah Jumat. Ada dibahas tentang masalah qobliyah Jumat. Yang mengatakan ada qobliyah Jumat mazhab Syafi'i. Apakah sholat zuhur ada qobliyah Jumatnya? Yang mengatakan sholat Jumat, apakah sholat Jumat ada qobliyah Jumatnya? Yang mengatakan sholat Jumat ada qobliyah Jumatnya mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Pertama, sholat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau penggantinya ada qobliyahnya, maka yang digantikan pun ada qobliyah. Panjang pembahasan, lihat 37 masalah populer, lengkap semua dalil-dalil mazhab Syafi'i tentang qobliyah Jumat. Kapan waktu sholat qobliyah Jumat dilakukan? Apakah setelah azan pertama? Kalau masjid itu pakai mazhab Syafi'i, dia akan buat azannya setelah masuk waktu. Allahu Akbar, masuk waktu. Lalu orang qobliyah dulu. Setelah qobliyah, baru naik khotib ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat qobliyah Jumat? Kan zaman Nabi azannya sekali. Nabi sholat qobliyah di kamarnya. Begitu masuk waktu, Nabi sholat di kamarnya qobliyah. Setelah Nabi sholat di kamarnya, sahabat pun sholat semua, karena mereka biasa azan setelah masuk waktu. Sholat Nabi di kamarnya, habis itu baru Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Nabi, baru muazin di depan Nabi.
Itu dalil mazhab Syafi'i. Jadi kalau berpegang pada mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Tapi kalau berpegang pada mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumat. Karena dalam mazhab Hambali solat Jumat itu bukan pengganti zuhur. Solat Jumat itu adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh jamak qasar, jamak takdim, asar bisa ditarik ke Jumat. Habis solat Jumat, solat jamak takdim, asar. Kalau mazhab Hambali tak bisa. Karena solat Jumat ibadah mustaqillah, bukan pengganti zuhur. Maka tidak bisa ditarik asar ke Jumat. Jadi efeknya ke qabliyah juga kepada jamak qasar. Nah, ini tentang masalah ikhtilaf antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i tentang masalah qabliyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Terima kasih. Kita akan besok jumpa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.